Assalamualaikum semua. Selamat datang di channel Woxy Seiko. Kali ini saya akan membahas kisah dari hero pertama Mobile Legends. Siapakah dia? Ya, benar sekali, dia adalah Mia. Langsung saja yuk, simak ceritanya. Jadi, Mia ini berasal dari bangsa Elf. Bangsa Elf merupakan bangsa yang memiliki umur yang sangat panjang, walaupun sebenarnya tubuh mereka sangat rentan dan tidak abadi seperti layaknya bangsa lain yang ada di Land of Dawn. Sepanjang sejarah, bangsa Elf yang lembut dan rentan ini mengalami penderitaan yang begitu panjang. Bangsa Elf berulang kali tertindas oleh adanya perang, satu persatu rakyat dari bangsa Elf terus berguguran dalam peperangan. Walaupun harus hidup dalam penderitaan, bangsa Elf bukanlah bangsa yang mudah menyerah. Mereka masih tetap hidup dan bertahan di Asia Woodlands yang kini menjadi tempat tinggal tetap mereka. Di lingkungan inilah Mia terlahir untuk memulai perjalanan hidupnya. Lahir di penghujung era yang penuh dengan perselisihan, Mia menyaksikan berbagai tragedi buruk yang menimpa bangsa Elf dalam peperangan. Mia merupakan salah satu bangsa Elf yang mengikuti Moon Goddess, dan kemudian menjalani perang benua kedua dengan para manusia. Mia juga merupakan saksi mata atas perubahan kaumnya yang menjadi Dark Elf setelah Abyss merusak dan mencemari Shadow Swamp. Sedih akan nasib kaumnya akibat luka perang, Mia mulai berharap akan suatu kehidupan yang damai, kehidupan yang jauh dari perang dan kekacauan yang selama ini ia dan bangsa Elf terima. Moon Goddess yang mendengar harapan Mia tersebut akhirnya mulai memberikan pertolongan. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Moon Goddess menciptakan Lunar Aegis yang melindungi seluruh Elf di Asia Woodlands dan membuat mereka dapat berkembang di bawah perlindungan Lunar Aegis. Setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Moon Goddess langsung jatuh dalam tidur yang lelap. Mia yang mulai khawatir dengan keadaan Moon Goddess tersebut akhirnya menjadi pendeta di Lunar Temple untuk berdoa. Dengan penuh kesetiaannya, Mia berdoa selama beribu-ribu tahun lamanya untuk kebangkitan sang Moon Goddess bahwa suatu saat ia akan dapat melindungi kaum Elf lagi untuk selamanya. Akan tetapi, era kedamaian Mia di masa tersebut akhirnya mulai berakhir. Dengan terus meluasnya wilayah Abyss dan para iblis, peperangan akhirnya kembali menyelimuti Land of Dawn. Para iblis yang mulai melakukan invasi ke wilayah manusia akhirnya memicu konflik yang besar. Peperangan antara manusia dengan para abyssal demon pun tak terelakkan. Pada awal perang, Mia dan para Elf sebenarnya tidak memiliki keterkaitan apapun dengan perang tersebut dikarenakan bangsa Elf tidak memihak manusia maupun iblis. Namun, ketika perang tersebut mulai meluas, mulai timbul perselisihan di antara bangsa Elf mengenai sikap mereka terhadap perang tersebut. Golongan yang dipimpin oleh Elf King, Estes, percaya bahwa Abyss yang jahat akan membawa malapetaka ke seluruh benua, dan para Elf harus berinisiatif untuk menghancurkan iblis tersebut. Banyak Elf lainnya mempercayai bahwa rakyat mereka telah cukup mengalami penderitaan, dan tidak seharusnya untuk kembali ikut berperang. Pilihan yang terbaik bagi mereka saat itu adalah hidup dengan aman dan damai di Asia Woodlands di bawah perlindungan Lunar Aegis dari Moon Goddess. Apa yang tidak dimengerti oleh Estes adalah bahwa saudaranya, Mia berada di sisi lain dalam konflik internal ini. Meskipun dia mencintai kedamaian, Mia masih mengingat perintah terakhir dari Moon Goddess untuk melindungi rakyatnya tanpa memperdulikan apapun yang terjadi. Maka dari itu, Mia tidak ingin melihat nyawa kaum Elf dikorbankan dalam nama kebenaran. Pada akhirnya, mayoritas kaum Elf memilih untuk melindungi Asia Woodlands, tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah mereka sedang mengundang sebuah malapetaka lainnya. Para pasukan iblis yang berencana menyerang Monian Empire melewati Lantis Mountains, tiba-tiba merubah rencananya dan pergi dari Shadow Swamp, menyerang Monian Plains dari Moonlight Forest yang merupakan tempat kediaman bangsa Elf. Lunar Aegis yang melindungi tempat tersebut pada dasarnya memiliki kekuatan untuk mencegah meluasnya pencemaran dan kerusakan di daerah mereka, tetapi tidak dapat menghentikan pasukan iblis yang begitu kuat. Di hadapan invasi pasukan iblis yang datang secara tiba-tiba, para Elf memberikan perlawanan mereka secara gigih. Namun, ternyata kekuatan pasukan iblis yang kala itu dipimpin oleh King of Fire Demon, Tamus masih terlalu kuat untuk dihadapi oleh bangsa Elf. Tamus membakar habis Tree of Life yang merupakan pusat tempat tinggal bagi para Elf. Alhasil, bangsa Elf kembali kalah dan mengalami luka penderitaan dari perang yang sudah beribu-ribu tahun hilang. Mia menyalahkan dirinya atas tragedi yang menimpa bangsa Elf tersebut.
Dia ingin melindungi rakyatnya dengan menghindari perang, tetapi keputusannya berujung pada pengorbanan nyawa yang lebih banyak. Akhirnya, ia kembali berdoa siang dan malam di Lunar Temple, berharap bahwa Moon Goddess dapat memberikannya pencerahan dan bimbingan dalam masa depan yang penuh dengan kesulitan. Sayangnya, Moon Goddess yang masih tertidur tak kunjung memberi Mia bantuan ataupun pencerahan apapun. Cahaya dari Moonlight Forest menjadi semakin redup seiring berjalannya waktu. Estes dan beberapa elf lainnya mulai melemah akibat energi bulan yang kian memudar. Di tempat lain, para orc dan iblis yang dipimpin oleh Balmond berkumpul di Stormy Wastelands. Kali ini target serangan mereka bukanlah Monian Empire, melainkan Moonlight Forest yang merupakan wilayah bangsa elf. Dengan Moon Goddess yang masih tertidur lelap, dan dengan kekuatan Estes yang kian melemah, Mia tidak memiliki pilihan. Siap atau tidak, dia harus kembali menghadapi peperangan yang telah lama melukainya. Mia kini terpaksa menanggung beban Priestess of the Moon dan memimpin rakyatnya untuk melindungi negeri mereka. Suara dari gendang orc telah berkumandang, pasukan Moonlight Forest juga telah meniupkan trompetnya yang suaranya bahkan telah tak terdengar selama ribuan tahun lamanya. Dengan begitu, perang akhirnya dimulai. Mia, Priestess of the Moon mengambil panah peraknya, dan bergabung dengan rakyatnya dalam perang di bawah sinar rembulan sembari berdoa. Moon Goddess yang agung, jika perang kembali datang ke negeri ini, maka pengorbanan tak dapat dihindarkan lagi. Mohon berikan aku kekuatan, keberanian, dan keyakinan untuk melindungi rakyat dan negeri ini. Nah, itu tadi kisah hero Mia berjuang demi bangsanya. Gimana, seru kan? Jika iya, tulis di kolom komentar ya. Nantikan terus video alur cerita Mobile Legends yang menarik lainnya. Dan support terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.